Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saza Prila dengan NIM F1E222006 dari Prodi Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan menjelaskan source code yang sudah saya buat dan source code yang sudah saya perbaiki. Dan ini adalah source code-nya. Lalu ini adalah hasil dari source code tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan baris 1 sampai 7 yaitu import libraries yang diperlukan. Pertama yaitu ada pandas, digunakan untuk memanipulasi dan mengelola data dalam bentuk tabel yang disebut data frame. Yang kedua ada convectorizer, yaitu mengubah teks menjadi fitur numerik berdasarkan frekuensi kata. Setiap kata diubah menjadi token dan frekuensinya dihitung. Yang ketiga ada train test split, yaitu membagi data menjadi dua set, yaitu data latih atau train set dan data uji atau test set untuk mengevaluasi model. Lalu ada multinomial NB, yaitu algoritma naive Bayes yang digunakan untuk teks yang dihitung berdasarkan frekuensinya atau bagus untuk klarifikasi teks. Lalu ada akurasi score, yaitu menghitung akurasi dari model. Dan yang terakhir ada confusion matrix, yaitu membuat confusion matrix untuk mengevaluasi performa model klarifikasi. Lalu di baris 8 sampai 23 yaitu database email sederhana. Terdapat dataset terdiri dari dua kolom yaitu email berisi kalimat teks email, spam, label untuk setiap email atau 1 untuk spam dan 0 untuk non-spam. Lalu tujuannya yaitu dataset ini digunakan untuk melatih model agar dapat memprediksi apakah sebuah email adalah spam atau non-spam. Lalu di baris 24 sampai 28 yaitu pre-processing data. Terdapat convectorizer atau untuk mengubah teks email menjadi vektor numerik berdasarkan frekuensi kata. Ada lagi feed transform, yaitu metode ini melakukan dua hal. Ada feed, yaitu belajar dari teks dan membuat token untuk setiap kata unik. Dan transform, mengubah email menjadi fitur numerik berdasarkan token yang dipelajari. Lalu ada X, yaitu fitur numerik dari email yang akan digunakan untuk melatih model. Lalu ada Y, yaitu label target atau spam atau non-spam. Lalu di baris 29 sampai 31 yaitu membagi data menjadi data latih dan uji. Terdapat train test split, yaitu membagi data menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Terdapat X-train dan Y-train digunakan untuk melatih model. X-test dan Y-test digunakan untuk mengevaluasi performa model. Lalu ada test size sama dengan 0,2 yaitu 20% dari data digunakan sebagai data uji. Lalu ada random state sama dengan 42 agar hasil pembagian data konsisten atau reproducible. Dan yang terakhir ada stratify, yaitu Y, membagi data dengan memastikan distribusi label spam dan non-spam tetap profesional antara data latih dan data uji. Lalu di baris 32 sampai 35 yaitu membangun model naive Bayes. Terdapat satu multinomial NB atau algoritma naive Bayes untuk klarifikasi teks. Algoritma ini bekerja berdasarkan asumsi bahwa fitur bersifat independen satu sama lain dan sangat cocok untuk tugas yang melibatkan frekuensi kata. Dan yang terakhir ada feed, X-train, Y-train, yaitu melatih model menggunakan data latih atau X-train dan label, yaitu Y-train. Lalu ada baris 36 sampai 38. Terdapat predict atau X-test, yaitu setelah model dilatih, model ini digunakan untuk memprediksi label email pada data uji, yaitu X-test. Hasil prediksi disimpan dalam variabel Y-pred. Lalu di baris 39 sampai 42 yaitu evaluasi model. Terdapat akurasi score, yaitu Y-test, Y-pred adalah menghitung akurasi model dengan membandingkan label asli, atau Y-test dengan prediksi model Y-pred. Akurasi adalah rasio prediksi yang benar terhadap keseluruhan prediksi. Lalu ada confusion matrix atau Y-test dan Y-pred. Membuat confusion matrix yang menunjukkan beberapa baik model dalam
mengklarifikasi spam dan non-spam. Lalu ada confusion matrix memiliki 4 komponen. Yang pertama ada true positif atau TP sebagai spam yang benar-benar terdeteksi sebagai spam. Yang kedua ada true negatif atau TN, yaitu non-spam yang benar-benar terdeteksi sebagai non-spam. Yang ketiga ada false positif atau FP, yaitu non-spam yang salah diklarifikasikan sebagai spam. Dan yang terakhir ada false negatif atau FN, spam yang salah diklarifikasikan sebagai non-spam. Lalu di baris 43 sampai 61 yaitu menguji model dengan email baru. Terdapat new emails, yaitu daftar email baru yang akan diuji oleh model. Lalu ada vectorizer transform atau new emails, yaitu mengubah teks dari email baru menjadi vektor numerik berdasarkan model yang sudah dilatih sebelumnya atau menggunakan token yang sama. Dan yang terakhir ada model predict atau new emails transformed, yaitu menggunakan model untuk memprediksi apakah email baru termasuk spam atau non-spam. Dan yang terakhir terdapat baris 62 sampai 65 yaitu menampilkan hasil prediksi. Terdapat zip atau new emails prediction, menggabungkan daftar email baru dengan hasil prediksi sehingga bisa ditampilkan bersamaan. Dan yang terakhir ada print, menampilkan hasil prediksi apakah email tersebut merupakan spam atau non-spam. Dan kesimpulan dari source code tersebut yaitu model Naive-Bayes ini dapat digunakan untuk mendeteksi apakah email termasuk spam atau non-spam dengan akurasi yang dapat dievaluasi. Teknik ini sangat sederhana dan efektif untuk tugas klasifikasi teks yang berhubungan dengan frekuensi kata. Baik, di sini ada codingan dengan perbaikan akurasinya. Dan di sini terdapat hasilnya. Baik, di baris 1 sampai 6 yaitu import libraries yang diperlukan. Terdapat pandas, yaitu digunakan untuk memanipulasi dan memproses data dalam bentuk data frame atau struktur data seperti tabel. Lalu ada convectorizer, yaitu digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi fitur numerik, di mana setiap kata dalam teks menjadi token dan dihitung kemunculannya di setiap email. Lalu ada multinomial NB, yaitu model klasifikasi Naive-Bayes yang digunakan untuk teks yang dihitung frekuensinya. Cocok untuk tugas klasifikasi seperti mendeteksi email spam. Lalu ada akurasi score, yaitu mengukur akurasi model dengan membandingkan hasil prediksi dengan label sebenarnya. Dan yang terakhir ada confusion matrix, yaitu menghasilkan confusion matrix, yaitu tabel yang memperlihatkan performa model dalam mengklasifikasikan setiap kategori atau spam vs non-spam. Lalu di baris 7 sampai 22 yaitu mempersiapkan dataset. Terdapat dataset yaitu terdiri dari 2 kolom, ada email yaitu untuk kalimat yang berisi contoh teks email. Lalu spam yaitu label untuk setiap email, di mana 1 berarti email tersebut adalah spam dan 0 berarti email non-spam. Dan yang terakhir ada tujuan, yaitu dataset ini akan digunakan untuk melatih model agar dapat memprediksi apakah email baru adalah spam atau non-spam. Lalu di baris 23 sampai 27 yaitu pre-processing data. Terdapat convectorizer, digunakan untuk mengubah teks email menjadi fitur numerik, di mana setiap kata adalah dihitung kemunculannya di setiap email. Misalnya, email gratis uang sekarang diubah menjadi bentuk numerik dengan menghitung kemunculan setiap kata. X, hasil transformasi dari teks email menjadi fitur numerik yang digunakan untuk melatih model. Dan Y, yaitu label target, yaitu kolom spam yang menunjukkan apakah email itu spam atau tidak. Lalu di baris 28 sampai 31 yaitu membangun model Naive-Bayes menggunakan seluruh dataset. Yaitu model Naive-Bayes atau multinomial NB adalah model ini cocok untuk data yang berupa frekuensi kata atau token seperti teks email. Lalu ada fit atau XY, melatih model menggunakan fitur X dan target Y dari dataset. Model ini belajar pola dari frekuensi kata di email untuk memprediksi apakah sebuah email adalah spam atau non-spam. Lalu di baris 32 sampai 34 yaitu melakukan prediksi pada seluruh data yang sama. Terdapat predict atau X, yaitu menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi label pada dataset X, karena dataset yang diprediksi sama dengan dataset yang digunakan untuk melatih model.
prediksi akan sangat akurat yaitu 100%. Lalu di baris 35 sampai 38 yaitu evaluasi model. Terdapat akurasi skor yaitu Y dan Y-pred. Adalah menghitung akurasi model dengan membandingkan hasil prediksi yaitu Y-pred dengan label sebenarnya yaitu Y. Lalu terdapat akurasi 100% yaitu tercapai karena model diuji pada dataset yang sama dengan yang digunakan untuk melatihnya. Lalu ada confusion matrix yaitu Y-pred membuat confusion matrix yang menunjukkan berapa banyak email yang diklasifikasikan dengan benar dan salah untuk masing-masing kategori yaitu spam dan non-spam. Lalu di baris 39 sampai 43 terdapat confusion matrix yaitu ada 4 email non-spam diklasifikasikan dengan benar, lalu 4 email spam diklasifikasikan dengan benar pula. Dan yang terakhir tidak ada kesalahan klasifikasinya. Lalu di baris 44 sampai 57 yaitu menguji model dengan email baru. Terdapat new emails yaitu berisi beberapa email baru yang tidak ada dalam dataset pelatihan. Lalu ada transform atau new emails yaitu mengubah email baru menjadi fitur numerik menggunakan model atau convectorizer yang sama seperti pada pelatihan. Lalu ada model predict atau new emails transformed yaitu melakukan prediksi apakah email baru tersebut adalah spam atau non-spam. Dan yang terakhir di baris 58 sampai 61 yaitu menampilkan hasil prediksi. Terdapat zip atau new emails atau prediction yaitu menggabungkan email baru dan prediksi hasil model sehingga bisa ditampilkan bersama-sama. Lalu print menampilkan hasil prediksi di mana jika prediction bernilai 1, maka email diprediksi sebagai spam dan jika 0 diprediksi sebagai non-spam. Kesimpulan dari source code yang telah diganti atau menjadi akurasinya naik yaitu ada kesimpulannya yaitu mengapa akurasinya menjadi 100%? Ya, karena tidak ada data ujian terpisah, yaitu karena kita menggunakan seluruh dataset untuk melatih dan menguji model. Maka model sudah mengenal data dengan sangat baik. Ini menyebabkan model bisa mengklasifikasikan semua email dengan benar tanpa kesalahan. Lalu ada dataset kecil dan sederhana, yaitu dataset ini sangat kecil dengan hanya 8 email. Sehingga model bisa dengan mudah mengenali pola dalam data tanpa banyak kesalahan. Dan yang terakhir, tidak ada variasi yang cukup. Karena dataset tidak beragam dan kecil, model tidak menghadapi banyak tantangan untuk memisahkan kategori spam dan non-spam. Sekian video yang sudah saya buat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.